kan orang sehat, aman negaranya Mas, tapi belum ada biaya, kan gitu. Itu banyak yang masalah ini sekarang itu biaya tadi, itu iya makanya itu tadi. Terus kalau gini saja, kalau biaya ada, negara aman, dan sehat, iya. Tapi waktunya yang tidak mampu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berindu Baitullah. Allahu Akbar. Amanah Wisata Group. Go Baitullah. Alhamdulillah Sobat Amanah, kita kembali lagi di channel YouTube Amanah Wisata Group. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel kita. Siang ini kita bertemu lagi dengan beliau Ustazah Hana Fitriah, yang beliau juga pengasuh, pengampu majelis Kanzul Mutawalsam. Benar ya Ustazah? Betul. Alhamdulillah kita hadirkan di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman jamaah maupun teman-teman yang bersyiar Baitullah siang hari ini. Nah, jadi gini Ustazah. Ya. Banyak pertanyaan dari teman-teman syiar itu ketika berhadapan dengan jamaah itu bingung. Oh, bingung kenapa Mas? Nah, banyak itu teman-teman itu ketika bertemu jamaah itu ditanya umroh dulu atau haji dulu. Oh iya. Jadi iya. Jamaah kita kan banyak yang sepuh-sepuh saja. Iya. Belum pada haji. Oh, jadi mereka itu dilema antara punya uang ini lebih baik haji dulu atau umroh dulu. Sedangkan biaya umroh dan haji sekarang kan hampir sama saja. Iya. Di haji sekarang berapa? 25-an ya? Ya, untuk daftar lebih porsinya. Yeah. Umroh juga sama, hampir segitu. Jadi mereka itu galau umroh dulu atau haji dulu. Jadi kalau punya uang celengan segitu kan biasanya bingung. Kalau umroh dulu nanti tidak bisa buat haji, kalau buat haji nanti tidak bisa buat umroh. Okay. Nah, mohon pencerahannya ya Ustazah. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah, mengenai umroh dulu apa haji dulu, sebagaimana pertanyaan teman-teman subscriber yang disampaikan oleh Mas Labib, begini ya, alhamdulillah di dalam hukum Islam itu kan kita ada tuntunan dan syariat yang mempermudah atau untuk kita melaksanakan itu lebih enak. Jadi gini, baik umroh maupun haji itu kan wajib Mas, wajib bagi umat Islam satu kali seumur hidup. Jadi itu mana yang haji, mana yang umroh kita bahas dulu, kita terangkan dulu. Umroh, haji itu wajib satu kali seumur hidup. Itu juga diterangkan dalam kitab Bulughul Maram Mas, yang mana bunyinya al-hajj wal umratu faridotani. Ini tertera di dalam kitab Bulughul Maram, Shahifah 142 dan Shahifah 143 di hadis yang ke-728. Jadi nanti kalau misalkan ada Bapak Ibu yang bertanya kan Mas, umroh dulu atau haji dulu? Pertama-tama yang perlu kita jelaskan ke jamaah bahwasanya baik umroh maupun haji itu sama-sama wajib, dan umat Islam dalam seumur hidup wajib melaksanakan baik umroh maupun haji satu kali. Kemudian pertanyaannya, umroh dulu ataukah haji dulu? Sebagaimana hadis Imam Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad Rasul kita loh Mas, Nabi Muhammad itu melaksanakan umroh 3 kali sebelum melaksanakan ibadah haji. Jadi malah umroh dulu sebelum haji. Iya, itu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun melaksanakan umroh yang keempat kali itu bersamaan dengan hajinya, yaitu haji wada. Diterangkan bahwasanya Nabi Muhammad melaksanakan umroh yang pertama itu di tahun ke-6 Hijriah. Itu dinamakan umroh Hudaybiyah. Itu umroh yang pertama Mas, itu Nabi Muhammad. Kemudian umroh yang kedua, Nabi Muhammad melaksanakan umroh yang kedua di tahun ke-7 Hijriah. Itu dinamakan umroh qadha. Karena apa? Ketika Nabi Muhammad melaksanakan umroh yang pertama di tahun ke-6 Hijriah tersebut,
dihadang Mas oleh kaum Quraisy. Itu maklum kondisi Makkah Madinah saat itu ya Mas, kan belum tersebar sepenuhnya agama Islam. Jadi pas ketika di tahun ke-6 tersebut Nabi Muhammad melaksanakan ibadah umroh dihadang kaum Quraisy. Kemudian melaksanakan umroh lagi yang kedua di tahun ke-7 Hijriah, itu namanya umroh qadha. Lalu kemudian Nabi Muhammad melaksanakan umroh lagi yang ketiga Mas, itu di tahun ke-8 Hijriah. Tadi yang umroh pondok di tahun 7 Hijriah itu ditemani 2000 para sahabat. Nah itu. Terus yang ketiga umroh di tahun 8 Hijriah itu dinamakan umroh Ji'ronah atau Fathul Makkah. Nah itu Mas. Jadi ini tadi Nabi Muhammad melaksanakan umroh 3 kali di tahun ke-6, di tahun ke-7 dan di tahun ke-8. Kemudian di tahun ke-10 Hijriah Nabi Muhammad melaksanakan haji yang mana haji tersebut dinamakan Haji Wada, dan di Haji Wada tersebut itulah Nabi Muhammad melaksanakan umroh yang keempat. Terus kenapa di tahun ke-9 Nabi Muhammad 9 Hijriah Nabi Muhammad tidak melaksanakan umroh? Dikarenakan di tahun ke-9 Hijriah tersebut Mas, itu terjadi perang Tabuk Mas. Jadi tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah umroh di tahun ke-9 Hijriah. Berarti karena kondisi tidak aman, jadi Nabi tidak berangkat umroh di tahun itu ya? Di tahun ke-9 Hijriah. Jadi bisa diambil kesimpulan, bisa diambil pemahaman Thomas, Nabi Muhammad melaksanakan umroh dulu sebelum haji sebanyak 3 kali. Itu ya Mas. Jadi ini nanti bisa dijelaskan pada teman-teman, sahabat atau mungkin calon jamaah kita yang masih ragu. Nabi Muhammad melaksanakan umroh dulu sebelum haji. Oh, berarti kesimpulannya begini ya Ustazah. Kalau memungkinkan boleh haji dulu baru pergi umroh. Siap. Tapi kalau cuma mencukupkan dananya haji dulu atau umroh dulu, karena memang haji dan umroh ini sama-sama fardu ain bagi yang belum melaksanakan, lebih utama umroh dulu ya Ustazah. Daripada tidak sama sekali. Karena haji pun antriannya sekarang sudah sangat lama. Seperti itu. Makanya Allah sendiri berfirman, manis tato'a ilaihi sabila kan. Namanya manis tato'a itu Mas, bagi yang mampu. Mampu apanya? Itu juga masih ada kaitannya keterangan yang ada di kitab Bulughul Maram. Ini diteruskan di Shahifah 143. Mampu yang bagaimana? Itu di hadis 729. Yaitu azadu warrohilatu waswihatu. Karena mampu itu kategorinya ada 3 loh Mas. Biayanya, kemudian perjalanannya, kemudian sehat fisiknya. Jadi manis tato ilaihi sabila ini juga berlaku untuk maupun umroh maupun haji. Sedangkan begini, untuk sehat kita fisiknya sehat tuh Mas, akan tetapi biayanya atau sangu istilahnya wong Jawa ya Mas, itu kan punya apa enggak, mampu apa enggak, mencukupi apa enggak. Kemudian perjalanannya, ketika kita berangkat ke Baitullah itu dalam kondisi aman ataukah berbahaya, ataukah dalam kondisi negara yang perang atau tidak, itu termasuk. Jadi untuk keterangan mampu itu 3 kategori, mampu sehat atau fisiknya, badannya, kemudian ada biayanya, kemudian perjalanannya aman. Berarti 3 kategori ini harus dicapai. Harus. Kalau gugur salah satu juga tidak wajib. Tidak wajib. Misalkan punya biaya, kondisi negara aman, tapi sakit, tidak mampu melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Karena apa Mas? Umroh maupun haji itu kan ibadah fisik Mas. Nah, jadi kalaupun ada salah satu yang 3 ini yang mungkin tidak mampu, tidak ada dalam si orang tersebut, ya tidak wajib Mas. Contoh jenengan sehat, punya biaya, tapi kondisi perang, kondisi tidak aman, itu juga tidak wajib. Akan tetapi juga misalkan jenengan sehat, punya biaya, tidak aman. Sekarang gini, kebanyakan Mas, kan orang sehat, aman negaranya Mas, tapi belum ada biaya. Kan gitu. Masalah ini sekarang itu biaya tadi. Itu, iya, makanya itu tadi. Terus kalau gini saja, kalau biaya ada, negara aman, dan sehat, iya. Tapi waktunya yang tidak mampu.
Seperti Iya. kalau jamaah-jamaah di Indonesia itu kan banyak yang petani, Ustazah, Iya, ya. iya, iya. Mengumpulkan uangnya jerih payah sedikit demi sedikit, Iya. umur 50 tahun baru terkumpul untuk biaya haji atau Iya. biaya umroh. Itu berarti diutamakan yang mana, Ustazah? Kalau melihat haji di Indonesia ini kan umurnya sudah Masa daftar tunggunya, antrinya itu iya. kan sudah sangat lama, apalagi terlebih di Betul. Kudus ini, Sobat Amanah, itu memang antrinya itu lama banget, Iya. 25 sampai 30 tahun. Nah itu Mm-mm. berarti lebih afdolnya yang mana, Ustazah? Apakah tetap kita harus daftar haji antri dengan sedemikian banyaknya waktu, atau yes pokoknya pergi umroh ke tanah suci kan? Karena kan tadi disinggung hukumnya sama-sama wajib. Wajib. Ya. Gimana, Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk wajibnya haji maupun umroh itu sama-sama wajib, Iya. 1 kali seumur hidup. Nah, sekarang kasusnya begini, Mas. Untuk masa tunggu beda negara memang beda lama. Akan Betul. tetapi untuk saat ini kalau kita daftar haji berarti kan lama banget tuh, Mas. Betul. Lah, jadi karena menunggu antrian haji yang lama tadi, si calon jamaah tersebut atau orang tersebut karena rindunya sudah kepengen ke Baitullah. Jangankan mayoritas orang Jawa yang petani lah atau siapalah. Nah, siapapun beliau yang memang sudah rindu ke Baitullah sementara menunggu porsi haji, kuota haji yang sangat lama, boleh umroh dulu, Mas. Boleh umroh dulu. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama sebagaimana yang diterangkan dalam syarah kitab Al-Muwatta juz 2 halaman 353. Jadi, para ulama itu sudah sepakat boleh melaksanakan umroh dulu sebelum haji. Gitu, Mas. Berarti nanti mending pergi umroh, Ya. uangnya untuk pergi umroh. Di sana ketika doa minta pol-polan, minta iya. bisa berangkat haji, Ustazah, Iya. karena itu kan fadl ya, Fadol, Ustazah. iya. Tidak ada yang tahu. Betul, Mas. Jadi gini aja, Mas. Siapa yang menjamin umur kita sampai menunggu kuota haji nanti? Betul. Sampai tahun kapan? Katakanlah misalkan banyak tuh Mas jamaah yang kayak gini. Kuota haji nunggunya sampai 2050. Bayangkan ini baru 2024. 26 tahun lagi. Siapa yang menjamin, Mas? Kalau Iya. pertama ya, kita masih hidup. Itu pertama. Betul. Terus yang kedua, kalaupun masih hidup, fisik kita masih mampukah? Masih mampu untuk ke Baitullah kah? Jadi untuk ibadah ke Baitullah jangan ditunda. Sudah diterangkan bahwasanya boleh melaksanakan umroh dulu sebelum haji. Untuk saat ini ya para teman-teman semuanya. Jadi untuk saat ini kalau menunggu porsi kuota haji kan lama banget tuh. Jadi silahkan kalau yang sudah rindu ke Baitullah, sudah rindu untuk ziarah ke makam Rasulullah, umroh dulu. Karena itu sudah menjadi sepakat para ulama. Itu ya, Mas? Oke, terima kasih, Ustazah. Sama-sama. Demikianlah jawaban dari Ustazah Hana. Mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan untuk Sobat Amanah. Ketika nanti bersiar di jamaah itu banyak pertanyaan yang seperti itu. Umroh dulu atau haji dulu? Jadi kesimpulannya bisa berangkat umroh dulu, nanti di sana bisa meminta kepada Allah Ta'ala berdoa untuk dimampukan untuk berangkat haji. Karena haji, umroh itu fadlnya Allah Ta'ala. Jadi jalannya itu macam-macam. Karena kita sekarang mampunya untuk pergi umroh, kita bisa pergi umroh dahulu. Landaskan dengan hadis Nabi, apa yang dilakukan Nabi adalah pergi umroh dulu baru melaksanakan haji. Begitu ya, Ustazah? Iya, boleh saya tambah, Mas? Boleh, silakan. Lah, dikarenakan itu tadi umroh pun maupun haji pun itu adalah sama-sama wajib. Di sini diterangkan bahwasanya al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju al-mabruru laisa lahu jazaun illal jannah muttafaqun alaih. Ini juga hadis dari Abi Hurairah dan ini juga muttafaqun alaih bahwasanya artinya umroh satu dengan umroh seterusnya di antara keduanya ini adalah penghapus dosa. Penghapus dosa antara umroh, misalkan tuh Mas Labib bulan ini bisa umroh. Amin. Terus bulan depan bisa umroh lagi. Amin. Nah, umroh yang satu ke umroh yang seterusnya itu ada kafaratun sebagaimana penghapus dosa. Jadi nanti antara umroh satu yang kedua nanti dosanya
dihapus dosanya. Mau apa mau Mas Mau kalau kayak banget, gitu. Jadi buat apa menunda-nunda Mas? Kalaupun kita deposit dosanya itu kan banyak banget ya Mas. Saldonya terus. Lah saldo dosa. dosanya terus menerus. Kapan lagi untuk menghapus dosa tersebut? Yuk segera ke Baitullah, segera ibadah ke Baitullah, kita umroh. Karena kalau menunggu haji waktunya masih lama, porsi haji dan kuota haji masih lama, yuk umroh dulu. Itu sudah muttafaqun alaih. Ada terus wal hajju al mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Baik umroh maupun haji yang mabrur loh ya Mas, bukan yang mardut loh ya. Naudzubillah Bukan yang min dzalik. mabur. Iya, apalagi mabur doang Mas. Kalau mabur hanya mabur saja, terbang Naik pakai naik pesawat itu kan mabur Iya. saja ya Mas. Amin, naudzubillah min dzalik. Semoga kita ketika ibadah ke Baitullah diberikan ibadah yang mabrur ya Mas. Lah itu laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada balasan kecuali surganya Allah. Ini jaminan dari Allah. Dan ini hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sudah menjadi hadis yang diterangkan oleh muttafaqun alaih. Mau apa mau Mas? Mau banget. Ayo Mas umroh terus. Ayo tinggal nunggu yang ngajak aja. Oh ya. Kalau diberi tugas Bismillah. siap berangkat. Oke, Bismillah. Bapak Ibu teman-teman semuanya, yuk semangat ya. Tetap kita semangat, bisa ibadah ke Baitullah, bisa ibadah untuk melaksanakan umroh maupun haji. Kalau mampunya panjenengan semuanya untuk saat ini Bapak Ibu maupun teman-teman mampunya umrohlah, segeralah umroh, jangan ditunda. Begitu. Terima kasih Ustazah atas pencerahannya. Sama-sama siang Mas. hari ini. Semoga menjadi titik cerah bagi teman-teman ke Syiar Baitullah. Amin. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Iya. Jadi untuk podcast siang hari ini kita cukupkan sekian. Alhamdulillah semoga bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya. Amin. Sobat Amanah yang di luar sana. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Amanah Ustadzah Group. Terima kasih Ustadzana. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam rindu Baitullah. Allahu Akbar. Amanah Wisata Group. Go Baitullah.